Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bus. Seperti biasanya, saya mendoakan siapa yang menonton channel saya ini semoga mendapat rahmat Allah, sehat dan diberi umur yang panjang. Pemirsa sekalian, saya ingin berbagi tips sedikit pengetahuan tentang ilmu laki-laki. Yang mau saya bagi ini hari adalah resep ataupun obat tradisional untuk seorang laki-laki menjadi laki-laki sejati. Pemirsa sekalian, mungkin resep saya ini bukan murni dari saya, tetapi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma mau membagi tips ilmu resep ini kepada saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada bermanfaat. Apalagi dalam hubungan rumah tangga merasa tidak nyaman. Mungkin dengan resep ini kaum bapak atau para laki-laki bisa menjadi laki-laki sejati sehingga lebih dicintai istri ataupun keluarganya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin tercapai begitu saja apabila kebutuhan batin istri kita tidak terpenuhi. Mungkin faktor kesibukan kita atau memang faktor kesehatan. Tetapi yakin dan percaya Allah Maha Besar, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Belum berumah tangga. Pengobatan yang dilakukan secara Islam yang turun-temurun di era Rasulullah sampai sekarang, sebenarnya pengobatan lama itu ada 4 macam. Pertama sekali, di era Rasulullah ada namanya pengobatan sistem K. K itu pengobatan yang mempergunakan besi panas. Jadi tempo dulu kalau ada orang luka, untuk membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman supaya jangan terjadi infeksi, biasanya dibakar besi panas, diletakkan kepada di mana luka itu berada. Tetapi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, pengobatan cara ini tidak dibenarkan untuk umatku. Artinya Rasulullah melarang umatnya untuk mengobati dirinya dengan mempergunakan besi panas, termasuk membunuh makhluk hidup seperti semut apapun dengan mempergunakan api juga dilarang dalam Islam. Karena yang berhak menghukum dengan api itu cuma Allah kelak, yaitu di neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi sistem K ini, pengobatan dengan mempergunakan besi panas, Rasulullah melarang untuk umatnya. Anda mungkin pernah lihat dalam film Rambo, Sylvester Stallone ketika dia terluka, dia mengambil mesiu, dimasukkan ke tempat luka, lantas dibakar. Itu sebenarnya cara lama dan sangat menyiksa. Pemirsa sekalian, ada kerbau lewat. Selanjutnya, pengobatan apa yang ada dalam Islam yang dibenarkan oleh Rasulullah? Pengobatan dalam Islam itu pertama sekali dengan mempergunakan doa-doa, mantra-mantra yang sesuai syar'i, yang lazim disebut dengan istilah ruqyah syar'i. Artinya, ajaran Islam yang dituntun oleh Rasulullah SAW, kita bisa mengobati apapun penyakit dengan mempergunakan perantara doa-doa, ayat-ayat tertentu. Karena memang Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan menjadi rahmat, menjadi obat, syifa, rahmatan lil alamin. Itulah Al-Quran. Jadi dalam Islam, jika Allah mengizinkan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Inilah disebut namanya meruqyah, ruqyah. Dan ini dibenarkan. Selanjutnya, pengobatan secara Islam adalah
dengan mempergunakan herbal. Herbal dalam Islam seperti madu itu tercantum dalam Al-Quran. Ada abati sauda atau jintan hitam, ada tercantum dalam hadis Rasulullah. Ada daun bidara yang dipergunakan untuk meruqyah orang gangguan jin. Ada minyak zaitun yang dalam Al-Quran Allah menyebut minyak yang penuh keberkatan. Jadi herbal-herbal ini dalam Islam itu dibenarkan. Selanjutnya dalam Islam ada pengobatan dengan sistem bekam. Bekam adalah mengeluarkan darah pada titik-titik tertentu. Bekam dalam Islam itu sangat dianjurkan. Ada hari-hari tertentu dalam hadis Rasulullah disarankan kita berbekam pada bulan-bulan Arab seperti tanggal 17, 19, tanggal 21. Dan ini disarankan kita berbekam, insya Allah mampu menyembuh segala penyakit menurut keyakinan kita orang Islam. Bekam disarankan tiap bulan sekali menurut tanggal tersebut. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha, ketika mau pulang, malaikat penjaga Ares mengingatkan Rasulullah supaya umatnya rutin melakukan bekam pada bulan atau hari-hari yang telah ditentukan menurut sunnah Nabi. Dan itu selalu dipesankan oleh malaikat penjaga Ares. Saudaraku sekalian, jika Allah yang telah menciptakan tubuh kita menyampaikan kepada malaikat dan malaikat menyampaikan kepada Nabi berbekam itu bagus, kalau kita ragu, kemana lagi kita mencari pengobatan yang baik? Nah, pemirsa sekalian, apa hubungannya dengan kesehatan lelaki bisa menjadi lelaki tulen? Saya ambil satu di dalam sistem pengobatan tadi, yaitu ramu-ramuan. Yang saya bahas di sini adalah jintan hitam atau abati sauda. Pemirsa sekalian, jintan hitam atau abati sauda menurut hadis Rasulullah SAW mampu mengobati semua penyakit terkecuali dua. Pertama, penyakit uzur. Apabila Anda sudah tua, Anda makan abati sauda, minum abati sauda secara rutin dengan takaran tertentu, Anda tidak akan kembali muda. Karena sudah dikatakan penyakit uzur yang sudah pikun, Anda yang sudah tua tidak mungkin kembali muda. Yang kedua adalah, penyakit kedua yang tidak bisa disembuhkan adalah kematian. Jadi kalau kematian Anda minum abati sauda, Anda tidak akan hidup kembali. Jadi semua penyakit di luar itu Rasulullah memberi warning dan memberi syarat dengan seizin Allah bisa sembuh melalui abati sauda. Nah, di antara sekian khasiat abati sauda, salah satunya adalah untuk power dan stamina laki-laki. Saudaraku sekalian, inilah resep yang mau saya berikan kepada Anda. Anda rutin saja minum tiap hari. Pagi sekali 1 sendok teh abati sauda yang Anda beli di pasar, obat-obat tradisional seperti ini. Nah, ini adalah butiran-butiran abati sauda yang saya beli di pasar. 1 kilo mungkin harganya sekitar 30.000. Lantas saya onseng-onseng seperti kopi hitam seperti ini. Nah, nanti saya ambil 1 sendok, pagi saya kunyah, saya makan, sore seperti itu juga. Insya Allah tubuh sehat. Dan ini memiliki semua khasiat. Tetapi khusus untuk pria, Anda lakukanlah, inilah obatnya. Anda akan kembali jadi laki-laki sempurna. Dan saya yakinkan kepada Allah, dengan seizin Allah, istri Anda pasti akan setia kepada Anda. Pemirsa sekalian, abati sauda ini, apakah harus butiran-butiran seperti ini saja yang harus kita minum? Tidak. Anda bisa saja membeli kapsul-kapsul yang sudah diolah secara publik menjadi minyak. Jadi kalau ada kapsul abati sauda yang sudah dijadikan minyak, saran saya Anda minum 4 butir
sehari sekali minum. Insya Allah Anda betul-betul sehat dalam tanda petik kelelakian Anda, dan tentu dengan seizin Allah. Dan saya sudah membuktikan, banyak pakar-pakar sudah membuktikan, Anda tidak perlu biaya mahal untuk sehat menjadi laki-laki. Walaupun ada banyak obat lain yang bisa kita pakai, tapi ini hari yang kita bahas adalah sesuai sunnah Nabi. Percayalah, aku masih. insya Allah Pasti, Bos. resep yang saya sampaikan ini boleh Anda sampaikan kepada keluarga Anda, teman Anda yang laki-laki yang sudah berkeluarga. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu sehat. Pemirsa sekalian, inilah pantai di belakang rumah saya, alam kampung saya. Jika Anda datang ke tempat saya, inilah negeri saya. Kita pulang. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ini ada banyak orang tidak berkenan, karena mungkin ada yang lebih pintar dan lebih tahu. Tetapi so pasti kita berusaha membagi ilmu, walaupun ilmu tersebut sekecil apapun. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.